Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan kepada sahabat Kebun Berkah semua terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan untuk putra-putri sahabat Kebun Berkah semua tentang bagaimana membuat robot, bagaimana coding, programming, animasi, dan web design. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin mengembangkan bakatnya di hal-hal tersebut tadi, ataupun ingin mengasah keahlian, meningkatkan keahlian, bisa mendaftarkan diri ke Sukarobot Academy Bogor. Adapun alamat Sukarobot Academy Bogor berada di Komplek Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Ataupun silakan bisa menghubungi nomor admin Sukarobot Academy. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani. Tentunya diutamakan petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Silakan sahabat Kebun Berkah yang ingin memborong tanaman hias bisa juga bermain di saung Kebun Berkah di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, ataupun bisa menghubungi Pak Abdullah. Insya Allah ada nomor kontak di deskripsi video ini ya. Silakan sahabat Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, hari ini di hari Ahad tanggal berapa ya, tanggal 20 ya, tanggal 21 Juli 2024 kita berjumpa lagi ya. Dan kali ini akan membahas suatu pertanyaan dari Bapak Karseno. Beliau berada di Padang, Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara budidaya tanaman gambir? Apakah bisa dibudidayakan dan seperti apa ya? Baik sahabat Kebun Berkah, terkait pertanyaan ini, alhamdulillah ada suatu buku yang diterbitkan di tahun 2013 oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara dengan judul Budidaya dan Pengolahan Gambir, yang disusun oleh Lukas Sebayang ya, dan dieditori oleh Insinyur Palmarum Nainggolan MS, Insinyur Besman Napitupulu MSc ya. Dan ini diterbitkan tadi ya oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara di tahun 2013. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, di dalam buku ini diterangkan bagaimana cara berbudidaya maupun mengolah tanaman gambir ya. Untuk kali ini kita akan bahas terkait tentang teknik budidayanya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, tanaman gambir akan memiliki kecocokan terkait dengan lahan dan agroklimat, bahwa tanaman gambir ini cocok di jenis tanah putsolik merah kuning sampai merah kecoklatan dengan keasaman tanah atau pH tanah berkisar antara 4,8 sampai 5,5 dan kemiringan tanah 15%. Adapun ketinggian tempat antara 50 sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Iklim yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman gambir
memiliki curah hujan kurang lebih antara 2.500 sampai 3.353 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 20 sampai 40 derajat Celcius dan kelembaban udara antara 70 sampai 85%. Itulah sahabat kebun berkah, kecocokan tanaman gambir dengan lahan dan agroklimatnya. Bagian yang kedua adalah benih, sahabat kebun berkah. Untuk benih gambir, usahakanlah benih yang akan ditanam merupakan benih yang berasal dari varietas unggul ya. Benih itu juga harus memiliki recovery pertumbuhan daun yang cepat, karena memang tanaman gambir ini akan dipanen daunnya ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, bahwa benih ini sebaiknya juga diambil pada tanaman yang sudah berumur 10 sampai 12 tahun ya, dengan tinggi rumpun 30 cm, panjang cabang antara 300 sampai 450 cm, dan pertumbuhan daunnya optimal. Sahabat kebun berkah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan budidaya tanaman gambir. Yang pertama adalah terkait dengan lahan dan agroklimatnya, dan yang kedua adalah benihnya. Baik sahabat kebun berkah, kita melangkah pada teknik budidaya ya. Teknik budidaya yang pertama adalah tentunya persiapan bahan tanam ya, atau istilahnya persiapan bibitnya atau benihnya. Benih tanaman gambir yang digunakan untuk pengembangan gambir paling baik adalah biji ya. Biji bisa diperoleh dari buah yang telah matang petik, dengan ditandai adanya polong yang berwarna hitam kecoklatan sebelum pecah. Buah gambir dijemur di panas matahari hingga polong pecah. Mengeluarkan biji dari polong dan pisahkan dari kulit polong, dan bersihkan dari sisa-sisa kotoran. Biji yang telah bersih berwarna coklat kehitaman dibungkus dengan kain, disimpan dalam kaleng tertutup di tempat yang sejuk. Daya kecambah biji gambir umumnya dapat turun bila disimpan di tempat yang lembab dan terbuka ya. Jadi bila menyimpan biji gambir, berilah atau tempatkanlah pada lembab yang sejuk ya, tempat yang sejuk dan tertutup ya, jangan terbuka, karena akan mempengaruhi daya perkecambuhan biji, sahabat kebun berkah. Teknik budidaya yang kedua adalah pencambahan. Buah gambir dijemur di panas matahari hingga polong pecah. Lalu keluarkan biji dari polong dan pisahkan dari kulit polong, serta bersihkan dari sisa-sisa kotoran. Biji yang telah bersih berwarna coklat kehitaman dibungkus dengan kain, disimpan dalam kaleng tertutup di tempat yang sejuk. Daya kecambah biji umumnya cepat turun ketika disimpan di tempat yang lembab dan terbuka. Proses pengecambahan gambir akan lebih baik di tempat yang rata, berhumus ataupun tanahnya subur ya, ataupun bila perlu dicampur dengan pupuk kandang dengan permukaan tanah yang licin, serta kalau memiliki hal-hal tersebut maka kecambah akan tumbuh lebih cepat dan subur ya. Jadi proses pengecambahan lebih baik di tempat yang rata ya, memiliki tanah yang subur. Apabila ingin menambah kesuburan bisa dicampur dengan pupuk kandang ya, serta permukaan tanahnya licin ya, licin, sehingga nantinya kecambah gambir akan tumbuh lebih cepat dan subur. Tahapan yang ketiga adalah persemaian. Tanah untuk persemaian dibersihkan ataupun diratakan dan permukaannya dilicinkan agar biji gambir dapat ditiup dan menempel. Lalu dinaungi dengan atap alang-alang
ataupun dengan daun kelapa, ataupun dengan tampah. Apabila menggunakan pemantang sawah, permukaan tebing dilapisi lumpur sawah setebal 2-3 cm dan diratakan. Dan apabila menggunakan lereng dekat kebun, lebih baik dilapisi dengan tanah liat dan diratakan. Tempat persemaian diberi naungan dan hindari dari aliran air. Benih disemaikan dengan cara meletakkan benih di atas telapak tangan dan ditiup agar menempel pada permukaan persemaian. Kemudian ditekan dengan tangan yang telah ditutup plastik. Pada umur 1-1,5 bulan setelah semai, benih sudah berkecambah, dan umur 1,5-2 bulan di persemaian, kecambah telah menjadi bibit berdaun antara 1-3 pasang. Kemudian dipindahkan ke dalam polybag atau ditanam langsung di lapangan. Untuk mendapatkan bibit yang tumbuh lebih seragam dan vigor, maka sebelum ditanam di kebun, lebih baik dilakukan atau dipindahkan ke dalam polybag ya, untuk adaptasi sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, benih di persemaian yang telah berdaun antara 1-3 pasang ataupun umurnya sudah 1,5-2 bulan dapat ditanam langsung di lapangan. Namun apabila menggunakan polybag untuk benih umur 5-6 bulan, tetap dapat dipindahkan ke kebun dengan ketinggian kurang lebih 30-40 cm dan cukup vigor ya. Ini sahabat kebun berkah, teknik budidaya yang ketiga. Lalu teknik budidaya yang keempat adalah persiapan lahan tanam. Lahan untuk tanaman gambir dibersihkan, diolah ya, kemudian dilakukan pengajiran dan pembuatan lubang tanam dengan ukuran 40 x 40 x 40 cm atau minimal 30 x 30 x 30 cm. Setelah 15 hari lubang ditutup dengan tanah yang telah dicampur pupuk organik, baik pupuk kompos ataupun pupuk kandang dengan ukuran 1-2 kg tiap lubang tanam ya. Jadi lubang itu dibiarkan terlebih dahulu, lalu setelah 15 hari lubang tersebut ditutup dengan bahan-bahan kompos maupun pupuk kandang dengan dosis 1-2 kg per lubangnya. Baik sahabat kebun berkah, yang kelima ya, teknik budidaya yang kelima adalah penanaman di lapangan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanaman gambir ini bisa ditanam dengan beberapa metode. Yang pertama adalah metode monokultur. Secara monokultur biasanya dilakukan petani gambir dengan jarak tanam antara lain 2x2 meter ya, dengan populasi 2.500 tanaman per hektar, ataupun ada juga 2 meter x 3 meter dengan populasi 1.750 tanaman per hektar, atau juga 2 meter x 4 meter dengan populasi kurang lebih 1.300 tanaman per hektar. Benih dalam polybag dapat ditanam setelah umur 1-2 bulan. Polybag ditempatkan di lubang tanam, lalu disobek dan plastik diangkat ya. Lalu benih ditindun dengan tanah sampai leher akar. Kemudian tanah diratakan dan ditekan. Penanaman benih ataupun bibit gambir di lapangan dilakukan setelah bibit ataupun benih berumur antara 1,5 sampai 2 bulan dan mempunyai lebih dari 2 pasang daun. Di tengah-tengah lubang, tanah ditusuk dengan kayu untuk membuat telapak tempat penanaman benih. Kemudian benih ditanam. Sahabat kebun berkah, ini adalah metode penanaman yang pertama, monokultur.
Yang kedua adalah sebagai tanaman sela ya, sahabat kebun berkah. Ya, ini seperti di Pak-Pak Barat, hampir tidak dijumpai tanaman gambir yang ditanam secara monokultur ya. Selalu ditanam menjadi tanaman sela antara tanaman keras seperti karet, kelapa sawit, coklat, durian, jeruk, petai, dan jengkol. Bila lahan tanaman gambir tersebut ditanami tanaman keras seperti karet, tanaman karet ditanam setelah tanaman gambir tumbuh dengan jarak tanam 5 meter kali 4 meter. Alasan petani tidak mengusahakan tanaman gambir secara monokultur adalah karena harga jual gambir tidak menjamin memberikan penghasilan yang memadai pada petani. Bila harga jual gambir rendah, maka gambir tidak dipanen dan sumber pendapatannya diperoleh dari karet ya. Ini keuntungan dari tanaman gambir sebagai tanaman sela ya. Jadi tidak tidak tertumpu pada satu tanaman ketika panen ya, tapi berbagai tanaman bisa menjadi sumber penghasilan. Itu adalah dua ya sahabat kebun berkah, yaitu sebagai tanaman monokultur dan sebagai tanaman sela ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, teknik budidaya yang keenam adalah pemeliharaan ya. Nah, pemeliharaan ini ada pertama penyiangan ya. Penyiangan dan penggemburan tanah di sekitar tanaman gambir serta menutup pemberbekan tanah dengan mulsa sangat dianjurkan. Hal ini dilakukan sampai tanaman berumur 3-4 tahun. Ya, jadi pemeliharaan yang pertama adalah dengan penyiangan maupun penggemburan tanah. Pemeliharaan yang kedua adalah dengan pemupukan. Tanaman gambir perlu diberi pupuk NPK dan pupuk organik agar dapat tumbuh subur dan baik ya. Pemeliharaan yang ketiga adalah merunduk ya. Tujuan untuk merundukan ini adalah untuk mempercepat rimbunnya tanaman ya, sehingga membentuk rumpun yang rimbun, subur dan berdaun lebat. Caranya yaitu dengan mengikat setiap batang yang mulai memanjang, lalu diikat dan ditarik ke bawah sehingga merunduk. Lalu nantinya akan keluar cabang baru ya. Jadi memang gambir itu dipanen daunnya ya, sehingga ketika rumpunnya banyak, daunnya lebat, maka produktivitasnya lebih besar. Pemeliharaan yang keempat adalah dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Hama yang menyerang tanaman gambir adalah hama belalang dari famili Orthoptera, ulat dari famili Lepidoptera, dan kutu daun dari famili Homoptera. Pengendalinya dapat dilakukan dengan pertama melakukan pemupukan berimbang dan sanitasi yang baik. Yang kedua, melakukan pemangkasan pucuk atau daun muda yang terserang serta memusnahkannya. Yang ketiga adalah melestarikan dan meningkatkan peranan musuh alami. Dan yang keempat adalah dilakukan dengan menggunakan fungisida. Ya, fungisida ini adalah langkah yang terakhir ya sahabat kebun berkah. Jadi lebih baik dengan cara alami sebelum menggunakan cara kimia. Adapun penyakit yang biasa ditemukan pada tanaman gambir adalah gejala penyakit bercak daun tunggal, bercak kecil, dan bercak pinggir daun yang disebabkan oleh jamur Conopspora. Ada juga jamur Pomaceae dan jamur Oxypulaceae. Gejala penyakit daun kering dan mozaik, gejalanya adalah daunnya kering dan timbul mozaik. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kurangi kelembaban dengan mengurangi naungan, ataupun bisa juga menyemprotkan dengan fungisida seperti betanen M45. Dan sahabat kebun berkah yang berbahagia, teknik budidaya yang terakhir setelah kita memelihara maka adalah memanen ya. Tanaman gambir sahabat kebun berkah dapat dipanen pada umur kurang lebih 1,5 tahun. Panen selanjutnya dapat dilakukan setelah 5 atau 6 bulan tergantung pada kondisi tanaman. Gambir dapat
dilakukan tadi ya, 2-3 kali panen dalam setahun dengan asumsi tadi ya, 5 atau 6 bulan ya. Namun tergantung pada kondisi tanaman. Adapun ciri tanaman gambir yang sudah siap untuk dipanen, yang pertama adalah setiap ranting sudah tidak bertunas lagi, berwarna hijau kecoklatkan, kaku dan keras. Yang kedua adalah daun sudah mencapai stadia matang, yaitu berwarna hijau tua, kuning kecoklatan. Yang ketiga, lembaran daun tebal, mengeras dan kaku, kalau diremas sudah mengeluarkan getah. Dan yang keempat adalah umur sudah lebih besar dari 5 bulan dari musim panen sebelumnya. Adapun cara panennya yaitu dilakukan pada pagi hari ya, ranting dipangkas dengan ani-ani ataupun dengan sabit pada jarak 5 cm dari pangkal tunas, dari pangkal ya, agar tunas cepat tumbuh dengan baik ya. Jadi 5 cm dari pangkal ya untuk memangkasnya, sehingga nanti tunas cepat tumbuh dengan baik ya. Karena memang sahabat kebun berkah, untuk gambir ini dipanen daunnya ya, nah nantinya diolah atau diekstrak menjadi beberapa produk ya. Nah, produknya apa? Insya Allah akan kita bahas lain waktu lagi. Inilah sahabat kebun berkah, khususnya Pak Karseno, terkait pertanyaan beliau, bagaimana teknik budidaya gambir ya, karena di Sumatera Barat informasinya banyak sekali gambir-gambir ya, tapi belum dibudidayakan secara optimal. Mudah-mudahan dengan tayangan ini Bapak Karseno maupun sahabat-sahabat kebun berkah yang lain bisa mengambil pelajaran dan bisa mempraktekannya. Dan jangan lupa sahabat kebun berkah, silakan apabila ada sahabat-sahabat kebun berkah yang ingin bertanya, mudah-mudahan kami bisa menjawabnya. Dan jangan lupa subscribe dan share channel ini ya, channel Junior Diono Kebun Berkah, agar bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Ataupun sahabat kebun berkah bisa bergabung dengan klik join ya, dengan klik join pada channel ini. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!